Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur kalau Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu kembali, melanjutkan mengenai buku KIA, yaitu mengenai isi dari buku KIA, yaitu catatan buku KIA mengenai ibu. Yang pertama adalah mengenai pernyataan ibu tentang pelayanan yang diterima. Jadi di sini dicatat mengenai HPHT. Jadi HPHT-nya harus ditentukan, harus betul, harus teliti, dan harus dicari mengenai HPHT. Kemudian berat badan, tinggi badan, dan IMT. Jadi cara menentukan IMT, jadi untuk menentukan nanti berhubungan dengan grafik ya, grafik kehamilan. Jadi IMT itu cara mengukurnya adalah berat badan per tinggi badan kuadrat. Nanti di dalam session yang akan datang kita buat mengenai cara mengukur IMT. Kemudian yang harus dicatat itu mengenai timbang, ukuran lingkar lengan atas, tekanan darah, periksa tinggi rahim, periksa letak dan denyut jantung janin. Nah, ini harus diperiksa denyut jantung janinnya. Jadi bukan positif. Denyut jantung janin positif. Bukan itu maksudnya berapa jumlah denyut jantung janin yang diperiksa. Jadi kita tidak, jadi mengisinya bukan dengan positif. Jadi jumlahnya yang harus dicantumkan. Kemudian status dan imunisasi tetanus, kemudian konseling, kemudian screening dokter ya. Jadi screening dokter itu kalau dulu tidak ada ya. Jadi pemeriksaan kehamilan itu paling sedikit itu 4 kali. Kalau sekarang itu paling sedikit 6 kali ya. 6 kali pada trimester pertama itu 2 kali, trimester kedua 1 kali, kemudian trimester ketiga 3 kali, berarti 6 kali ya. 6 kali pemeriksaan, kemudian 2 kali oleh dokter. Jadi dokter itu pada trimester pertama, kemudian trimester kedua ya. Kemudian tablet tambah darah. Jadi nanti tablet tambah darah diberikan kepada ibu hamil. Ada kolom-kolom yang diisi. Kalau dulu tidak ada ya, tidak ada, pokoknya dikasih aja tablet tambah darah, tidak ada kolom diisi dimakan atau tidak, diberi tapi tidak diawasi. Maksudnya tidak ada laporannya seperti sekarang. Kalau sekarang ada kolom-kolom ibu yang minum tablet tambah darah, ada kolom-kolom dari selama sebulan itu ada ya. Lebih bagus sekarang ya. Kemudian tes laboratorium sudah biasa mengenai HB ya, HB glukosa, protein, golongan darah. Kemudian di sini ada PPIA, jadi penambahan ada PPIA, pencegahan penyakit ibu ke anak. Itu penyakit yang 3 ya, yang 3 HS hepatitis. Jadi HS itu HIV AIDS. Jadi kalau HIV AIDS itu kalau menanyakan HIV AIDS ke ibu itu rentan sekali ya. Jadi takut tersinggung. Jadi cuma H, kemudian S-nya spilis ya. Kemudian hepatitis. Nah, itu yang diperiksa. Kemudian mengenai tata laksana kasus. Jadi kita tata laksana kasus. Kalau di sini kalau melihat kolom-kolom ibu hamil, kalau dulu tuh kolom pemeriksaan itu luas ya ke bawah. Kalau ini cuman ada 6 kali pemeriksaan. Kalau misalnya ibu hamil diperiksa kembali, misalnya trimester ke-1 itu diperiksanya 4 kali, berarti kolomnya bisa saja di kolom di garis-garis juga bisa kayaknya, atau dibikin 1 lembar lagi di sini kertas ya. Kemudian mengenai tata laksana juga cuman kolomnya segini. Jadi ini untuk tata laksana kasus itu kayaknya nggak cukup ya di dalam buku KIA ini. Mungkin itu ya kekurangannya, atau jadi kita tidak bisa kalau tata laksana kasus itu di mana disimpannya.
Kemudian ibu bersalin, taksiran persalinan itu dicatat ya, udah dicatat taksiran persalinan berapa, kemudian fasilitas kesehatannya melahirkan di mana, kemudian apakah dirujuk atau tidak ya. Kemudian inisiasi menyusu dini. Saya menyusui bukan menyusui ya Bu ya. Salah ya saya. Jadi inisiasi menyusu dini ya. Kemudian mengenai ibu nipas. Jadi ini dari ibu hamil sampai persalinan sampai nipas itu berurutan semuanya. Jadi tidak kayak dulu itu kan jauh ya. Hamil, nipas, melahirkan, nipas. Kalau ini enggak, jadi satu kolom itu sudah mencakup ibu hamil, ibu bersalin, kemudian pemantauan ibu nipas ya. Jadi ibu nipas tuh dari 0 sampai 14 hari ya. Ibu nipas sampai 42 hari setelah bersalin. Nah, ini berarti KN1, KN2, KN1, KF ya. KF ya kalau ibu nipas ya. Ya ibu-ibu ya. KF1, KF2, KF3, KF4 ya. Jadi kunjungan keempat. Jadi apa yang harus diperiksa? Yang harus dicatat ya, pemeriksaan payudara. Payudara ada asinya atau tidak ada ya. Periksa pendarahan, periksa jalan lahir ya. Vitamin A itu harus ya. Kemudian KB pasca persalinan, jadi ditanya rencana mau ber-KB itu kapan, jadi harus ditanya ya. Ini berarti dicontreng ya, diparap nanti konseling apa nanti. Nah di sini juga KF itu konseling itu di konselingnya misalnya konseling makanan ibu hamil, kayaknya nggak cukup ya, nggak cukup kalau lihat kolom kecil begini. Tata laksana kasus tidak ada lagi ya, kecil lagi ya. Jadi bayi baru lahir neonatus 0 sampai 28 hari. Nah KN1, KN2, KN3 itu nanti dicatat di buku KIA anak ya. Jadi di buku KIA anak jadi dicatat. Jadi ini untuk pemeriksaan ini harus lengkap, harus dicatat. Dan yang penambahannya itu mungkin dibuat satu lembar kertas, bisa juga dibuat satu lembar kertas. Jadi selama ini mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa komen ya, komen atau komen apa saran gimana ini buku KIA ini cara ngisinya, kata-katanya itu bisa tidak cukup, terutama dalam tata laksana kasus ya. Misalnya kalau ada kasus itu sudah tidak ada, atau nanti dibikin swabnya di luar, bisa saja sih ya. Mudah-mudahan kalau untuk catatan buku KIA-nya seperti ini gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, atau ada komen atau saran dari ibu-ibu semua, dari ibu bidan, dari ibu kader yang sudah pernah melaksanakan, yang sudah mencatat buku KIA ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Kita ketemu lagi di season yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.